berarti hari Rabu. Iya, overclaim. Kita bahwa produk dari Reza Gladys itu tidak BP POM. Resmi. Dari BP POM menyatakan ada di HP saya. Berarti produk ini sebenarnya tadinya resmi. Tidak resmi, tidak terdaftar di BP POM. Ada satu produk yang dinyatakan oleh BP POM. Produk daripada Reza Gladys, Gela Pizza itu ada namanya apa? Salah satu item itu tidak terdaftar di BP POM. Yang jelas bahwa ini pakai jarum suntik dan itu adalah menjadi masalah. Jarum suntik 19 ditusuk-tusuk. Nah, itu. Sedangkan si RG bilangnya itu treatment deh ya, treatment. Oke, saya mengerti nih, treatment ya. Anggaplah itu treatment. Kenapa jadi dijual di e-commerce? Maksudnya gini, jadi kalau saya misalkan beli nih dari Kalimantan Selatan, saya beli produk itu. Dan kliniknya tuh udah nggak ada di sini di kota saya. Apakah saya memakai ini harus pergi ke Jakarta dulu ke kliniknya? Harus naik pesawat tuh, mengeluarkan duit lagi nih. Saya harus pakai produk ini, harus naik pesawat dulu untuk memakai produk ini. Sedangkan produk ini bukan sekali pakai, treatment ini bukan sekali pakai. Nah, pikir dari situ, masuk akal nggak? Coba, masuk akal nggak? Produk ini saya beli, saya di Kalimantan Selatan, naik saya pakai pesawat nih, duit lagi kan, saya mengeluarkan duit nih, mau pakai ini. Nah coba, jelaskan. Masalahnya kalau ada jarum sekecil itu bukan. Coba jelaskan, lu jadi buzzer tuh jangan. Jadi buzzer tuh, Gimana kalau jadi buzzer itu? Udah sekali. Punya BP POM juga, itu harus ada izin dari Kemenkes. Iya. Karena itu kan Dan itu nggak ada semua. Tuh, malah dibilang salah sendiri mau beli macam mana ceritanya? Salah sendiri kenapa lu beli katanya? Aduh. Ini kayak bumi gonjang ganjing jadinya deh ya. Itulah yang dipegang Niki. Buzzer. Nah, itu urusan lain. Tapi Niki tidak pernah mereview produk-produk dia. Niki hanya ngomong itu dempulen abu-abu. Jadi akar masalah di persidangan yang Tunggu lagi. Jadi kata CRG itu voucher. Katanya kalau beli di e-commerce itu tuh voucher. Maksudnya gue dapat voucher, gue ke Jakarta nih. Gue beli, anggaplah itu yang dijual tuh berupa voucher ya. Gue voucher dapat nih voucher gue nih, anggaplah gratis 50% nih. 50% ke Jakarta tuh. Itu bukan itu berarti gue mengeluarkan duit lagi nih, naik pesawat ke Jakarta. Duit lagi kan ini. Jadi buat apa gue beli di e-commerce voucher ini? Mending gue ke Jakarta misalkan nih, ada sesambilan ya, gue ke Jakarta sekalian ke sana. Ngapain gue bahas voucher lagi? Nah, coba kalau dipikir. Dipikir. Nih, otak mainkan. Jangan cuma duit. Ini ada 2.000 nih. Nih, satu komen 2.000. Nah, dua komen 4.000. Ayo kalian komen, selesaikan sebagai buzzer. Dibawa oleh gugatan dari pihak Reza itu isinya apa? Itu dia merasa abu-abu, keberatan dibilang abu-abu, dia keberatan. Merasa dihina gitu maksudnya. Ya, kalau memang abu-abu terus mau diapain? Memang harus kita bilang orang hitam, kita bilang putih. Misalnya orang dari tempat lain hitam, dia putih. Dia kan nggak mungkin dong. Kalau hitam ya kita bilang hitam. Kalau emang misalnya dia ada persoalan dan dia sendiri nggak ada masalah, dia bilang dia merasa keberatan karena dibilang abu-abu. Nggak ada urusan skincare. Kacau kan? Ini skincare. Tapi di persidangan nggak ada. Nah, gimana? Tuh abu-abu dibahas. Lu ngerasa nggak abu-abu? Lu abu-abu nggak? Coba kalian tuh bilang sama bis gosong. Lu putih. Bis gosong putih banget deh. Ya kan? Itu aja Pak, lu bilang sama bis gosong kok aslinya putih sekali gitu kan. Coba kalian bilang sesuai nggak bis gosong itu? Pukul buzzer bikin pusing manusia aja. Iya, ini si RG ini di podcast tuh nggak sesuai dengan persidangan, jadi bumi gonjang ganjing nih, nggak nyambung anjing. Gitu. Itu aja dulu. Urusan pribadi, abu-abu, dekeng, dempulan. Emang dempul? Kan tidak kan? Jadi kenapa marah gitu? Aneh kan? Oke, aku coba untuk mencerna dari dua sisi ya. Karena biar bagaimana, ini kan sebenarnya narasi yang kelempar ke publik ini banyak yang minta ampun. Oh iya, awalnya memang pemerasan. Jadi awalnya pemerasan. Begitu pemerasan saya serang, saya bilang pemerasan itu harus ada ancaman terhadap kebebasan seseorang. Orang dalam keadaan tidak merdeka.
Tapi di saat orang ketawa-ketawa, minta tolong sama dokter Oki, dia ketawa-ketawa, tidak ada masalah, dia sendiri yang tawar-tawar uang, terus di mana ancaman kekerasannya? Kondisinya Niki sejauh ini dia udah ada di dalam tuh 5 bulan ya? Ya hampir 5 bulan. Nah, udah dengar Mas kan? Fahmi ngeliatnya Jadi di mana ancam pemerasannya? Di mana? Ayo, Bazar. Di mana ancam pemerasannya? Coba buktikan kalian. Ayo, kerjakan tugas kalian di mana bukti ancamannya kayak mana? Nah, Sergei itu merasa tertekan dia. Hah? Merasa dia terancam, nggak bisa jalan dia, nggak bisa bikin TikTok. Lah dia aja live, bikin TikTok goyang-goyang. Contoh habis sidang tuh, udah bisa goyang-goyang dia. Apalagi pas sudah waktu Niki itu ngamuk-ngamuk di sidang, story lah dia. Di mana bukti ancaman tertekannya dia? Saya masyarakat biasa loh menilai sendiri. Gimana? Ayo. Nggak mungkin, deh. Tuh orang anggota DPRD aja sudah bisa menilai kasusnya ini nggak jelas. Nah, Gimana? pemikiran kan? Dia cuma merasa dari awal bilang saya tidak melakukan sesuatu kan. Bagi saya itu adalah di saat dia minta tolong kepada saya, itu adalah bagian dari bisnis. Saya tidak mau berbicara dengan seseorang kalau tidak menghasilkan uang. Pada saat dia minta supaya direview yang baik, bagaimana Oki, saya baik-baikan aja sama Niki, gitu loh. Kalau mau baik-baikan kan harus ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Dia minta direview yang baik-baik, itu belum terlaksana. 13-14 uang sudah diserahkan, tanggal 3 dilaporkan polisi, kan kacau. Nah, Oh, jadi orang nggak sembarangan terima. CRG sendiri minta DP yang baik-baik. Makanya kata Niki, lu kalau mau DP yang baik-baik, perbaikin dulu produk lu perbaikin dulu, ya. Baru gua bilang produk lu baik-baik aja. Udah anyep tuh, Niki. Terus tiba-tiba yang disebut Bang Fahmi tadi tiba-tiba dilaporin. Nah, apa nggak meradang tuh? Gua kalau jadi NM juga meradang, kan sudah sesuai perjanjian nih. Gue tuh tinggal nunggu produk lu baik-baik loh. Kenapa lu laporin gua? Kan sudah sesuai perjanjian. Lu mau minta di review yang baik-baik. Gue nggak bisa bohong dong. Produk lu ini kalau misalkan nggak baik, ngapain gue bilang baik? Gitu. Nah, itu bukan pemerasannya deh. oke, Orang berarti pintar pun secara bisa kondisi menilai. sangat cukup confidence ya terhadap kasus Sangat ini ya. confident. Karena Tidak dia yakin ngedrop ya. Tidak ada. Dia tidak merasa melakukan perbuatan. Dia dibilang pemerasan sudah dihapus sama jaksa. Ini bukti hitam putih yang menyatakan tidak ada pemerasan. Tuh sudah. Nah, sudah ya. Nih buktinya dipegang Bang Fahmi. Tidak ada pemerasan, dihapus sama JPU. Catat. Ayo catat Bazar, catat. Catat. Sudah dihapus pemerasan sama JPU. Nih buktinya screenshot. Nah, kalian dapat nih tugas nih. Besok cair. Screenshot besok cair. 1 2 3. Ya, sip action. Nah, udah. Besok cair kalian. Insya Allah bisa makan. Ya, insya Allah besok bisa makan. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya nanti kan putusannya yang ditentukan. Yang nanti. ada adalah di sini akan mencemarkan nama baik, akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa. Sampai detik hari ini saya tidak tahu ada rahasia apa. Rahasianya daripada seseorang ini yang dipegang oleh Niki, yang akan Niki ungkapkan ke masyarakat, nggak ada nih. Ya, kalau secara dakwaan. Secara dakwaan, saya tanya di grup, nggak tahu, saya juga nggak kenal manusia ini. Bagaimana saya bisa memegang rahasia dia? Makanya dilapis dengan TPPU. TPPU adalah biasa lah, itu adalah karena ada sirkulasi uang. Tapi bagi saya TPU-nya juga ngaco-ngaco juga. Jadi nggak apa-apa lah nanti fight sama saya, mau dilapis mau tidak dilapis. Karena TPPU itu adalah harus ada predikat crime. Predikat crime-nya itu adalah tindak pidana asal. Tindak pidana asalnya aja sudah tidak terbukti. Tapi kan ada aliran dana. Iya, tapi kan harus ada tindak pidana asalnya. Lah kalau ini endorse, ini kesepakatan apa semua, terus tindak pidananya di mana? Orang terima duit karena ada kesepakatan, salahnya di mana? Keterangan yang mereka rasa mereka dapat dari dokter Oki itu bisa dipakai. Ya, Dokter Oki ngomong ini endorse November ke November kok. Karena mereka punya bukti ya. Kalau ini ada dokter Oki ngomong katanya ya udah tutup aja mulutnya. Iya, tutup mulut itu supaya dia tidak melakukan, dia minta tolong supaya dilakukan review yang baik-baik. Terus tutup mulut masalahnya apa? Kalau nggak ditutup mulutnya kenapa? Memang ada masalah terhadap produk dia. Kalau memang produk dia baik-baik, kenapa dia bingung? Kan logikanya kan seperti itu. Sekarang yang mau minta tolong, Nih, anggaplah ya. Nih, Dokter Oki anggap nyuruh minum nih. Ini enak loh gitu. Nah, gue sebagai RG nih. Kalau gue jadi RG, gue ini nih diminum RG lah. Nah, diminum RG. Tadi kayak Dokter Oki katanya tuh mau nutup mulut, tutup aja mulutnya. Nah, maulah si RG. Nah,
Kalau gua merasa produk gua bagus, produk gua gak bagus, ngapain gua harus tutup mulut gitu? Anggaplah ini minum nih enak nih gitu. Kita kan nggak tahu nih produknya ini apakah bermasalah, bisa bikin gatal-gatal atau apa? Mau aja diminum. Nah, udah itu kesimpulannya. Ambil dari situ, deh ya. Jadi yang bohong itu siapa sebenarnya yang giling? Nah, yang giling siapa? Nah, Siapa orang yang minta tolong mereka? Kalau mereka memang orang benar, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan membawa produk orang lain, ditempeli produk sendiri, ya ngapain dia panik? Ngapain? Nah. Ini kan ada produk. ngapain lu panik? Ini produk, lu tempelin. Kalau emang produk ini bener produk lu, ngapain lu panik? Ngapain nih ditempelin deh, produk orang ditempelin. Udah nggak ada BPOM. Nah, ngapain lu panik? Kalau emang BPOM, gak usah panik, biarin aja udah Niki berkowar dia. Emang produk lu bagus, nggak ber-BPOM, akhirnya terjawab BPOM merilis produknya tidak ber-BPOM. Tuh, lihat, cari dulu, kumpulin kota, kalian lihat tuh postingan banyak. Ayo buzzer kerja besok cair besok, ayo cepetan. Ya oke, mulai siap 1 2 3, mulai lagi. Orang dijual sekian. Itu tindak pidana. Tapi kan apalagi namanya arenanya bukan di sidang. Bukan di sidang ini, kita nggak ngurusin itu. Iya. Tapi kan ini ada persoalan-persoalan. Jadi logika begini, di saat Anda benar, kenapa Anda harus takut? Iya. Kenapa Anda harus takut? Anda nggak mau ngasih duit, kasih juga nggak ada masalah. Mas Fahmi mau main panjang apa mau main pendek sebenarnya? Sebetulnya saya ingin bebaskan kita pada saat kita lihat nanti di persidangan ini ada apa. Karena ini satu yang terpenting bahwa dia mengakui tidak ada masalah dengan Nikita Mirzani terkait dengan skincare itu. Ini urusan pribadi. Dan dia ngomong, saya sepakati uang itu. Saya berunding dengan istri saya. Saya tanya, ini kan 5 miliar. Anda terus tiba-tiba membicarakan 4 miliar, Anda berunding, saya berunding sama istri saya. Saya tawar 4 miliar. Anda sampaikan kepada Ismail, itu namanya adalah konsensus. Itu adalah sebuah kesepakatan. Sebelum ini lebih jauh ya sampai ke titik ini, Mas Fahmi pernah nggak coba untuk kontak atau dari ini kita meminta untuk dikontak kepada Reza supaya ini dimediasikan untuk selesai sebelum sampai ke Saya nggak pernah ada. Bukan tidak pernah. Nah, udah paham nggak? Udah paham kan kalian? Nah, udah. Pengkeben itu nih gara-gara saya ngerokok, saya ngepep nggak apa-apa deh. Ini sudah saya atur 18 tahun ke atas. Jadi nggak apa-apa. Dipantang saya menghubungin lawan saya. Oke. Karena kan ada kan beberapa lawyer Saya yang tidak pernah suka. seperti itu. Kalau mau menghubungi silakan yang bersangkutan. Artinya kalau kita berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan, kalau Fahmi Bahmid pantang menghubungi lawan. Kira-kira berapa persen feeling lu menyatakan bahwa Niki akan bebas? 100% kami bebas. Nah, pendapat 100% bebas deh. Lu jangan khawatir. Ayo buzzer giring opini lagi. Tugas kalian sebagai buzzer giring lagi opini. Ayo cepetan. 1 komen 2000, besok cair. Cepatan. Ayo besok cair. Besok cair. Ayo giring opini lagi. Ayo semakin banyak menggiring semakin cair kalian. Ayo cepetan gengs. 1 2 3 kerjakan. Besok harus briefing ya. Besok harus ada. Besok nih kalau kalian ya disuruh sebagai buzzer nih disuruh nih bikin kehebohan di sidang. Lu kalau mau lu minta yang gue dapat berapa dulu? Lu minta cuannya dapat berapa? Kalau cuma ngasih 1 juta 2 juta jangan. Lu bodoh namanya. Lu bodoh jangan. Jadi kalau mau ngejilat orang tuh jangan nanggung-nanggung. Nih hasilnya kayak gini nih. Nih harus lu punya hasil rumah, punya rumah sendiri, punya mobil. Intinya lu jangan kalau masih tidur di tempat bos lu jangan sok. Paham nggak? Gitu deh, lu jangan sok kalau masih tidur di tempat orang, kecuali di rumah lo sendiri. Lu aja ke sidang naik apa? Naik mobil bos lu kan? Gitu. Makanya jangan sok. Yang dilawan nih LL ini, dia artis loh, dia aja berusaha punya rumah sendiri, mobil sendiri gitu. Jadi jangan sok-sok akan-akan lu hebat gitu. Ini apalagi nih? Aku dibatalkan selama 10 menit, live dibatasi katanya. Udahlah, live aku dibatasi deh. Turun lah Haika. Turun lagi nih. Nah, agak-agak erosi aku deh ya. Oke, agak-agak erosi aku. Kita play lagi. Oke. Jadi itu kata-kataku ya, Dek ya. Oke. Nah. Kita mulai lagi ya. Mulai.
baling-baling bambu. Nih ya, Ami, ingat, Ami udah pernah ngomong sama aku, ilmu ikhlas, ilmu tenang, baik aja dulu sama siapapun. Mau baik sama orang yang baik, kita kan nggak tahu. Mau baik sama siapapun sama orang yang jahat, itu juga nggak ada yang tahu ya. Semakin pohon meninggi, pasti akan ada gonjangan-gonjangan dari manapun, ya kan? Ami mental baja, mental Amazon, stay cool, calm down, kayak aku kemarin, oke? Ya. Dan Ami ini ya, mohon maaf sebelumnya, yang mulia yang terhormat, JPU penuntut, Ami ini adalah pahlawan Indonesia. Karena apa? Dia yang berani membuka ke masyarakat, dan dia yang membuat para wartawan Sorry ya guys ya, terlalu keras aku memukulnya. Ini krim yang baik, ini krim yang bagus, ini krim yang tidak overclaim. Ngerti dari situ. Ami itu bukan seorang pembunuh, bukan seorang penjahat, bukan seorang gebong narkoba, ya, bukan seorang teroris. Tapi kenapa dia melakukan seperti ini baling-baling bambu? Kalau misalnya gini nih Luna, dengan usaha kamu untuk nge-support NM, pasti kan ada resiko juga di kubu kamu. Enggak kan? Bener kan? Nah, sependapat. Gue sama Luna pun sependapat sama ini ya, sama pengacaranya pun sependapat. Niki ini tuh bukan kasus ini, bukan tersangka kasus narkocoy, koruptor, bukan dia. Kasus teroris bukan, tapi kenapa mendapatkan perilaku yang tidak pantas di sini gitu. Ayolah kita mau kumpul nih sila kelima, guys. Ini sila kelima ini di mana? Di mana sila kelimanya? Artis aja nih seorang Nikita Mirzani mendapatkan ketidakadilan kayak gini, apalagi kita sebagai masyarakat biasa gitu. Tuh dilihat dulu kasusnya ini. Yang saya lihat tuh keadilannya di sini. Keadilannya itu di mana? Kalau memang adil, ya nggak masalah, nggak bakalan saya bicara, saya biarkan Sendiri, dimana kan kamu akhirnya terbentur dengan orang-orang yang kamu pernah kerjasama. Menutup juga peluang untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang itu. Aku nggak masalah, bagi aku adalah aku baik aja dulu sama siapapun. Karena ini kan ilmunya Kaniki yang diterapkan ke aku gitu loh. Selama Kaniki benar, di jalur yang benar, ya aku benar-benar ikut Kaniki gitu loh. Berarti aku kerucutin ya, kamu tidak ada masalah dengan RG. Nggak ada masalah, nggak pernah nyebut siapa. RG nggak ada masalah ya. ya nggak ada masalah si Luna lah emang fokus ke kasus ya, fokus ke kasus. Dia nyerang bis gosong itu aja dia peringati. Tapi yang namanya geng-geng hewan ini nggak terima, gerombolan lah dia, ya kan ya. Lu kalau mau menjilat tuh jangan nanggung-nanggung. Sekali lagi gue ingetin, kalau mau menjilat bos itu jangan nanggung-nanggung. Jangan sok-sokan kalau masih tinggal di rumah bos, kalau masih tinggal di kamar beberapa kali berapa itu, jangan sok-sokan. Dek ya, jangan sok-sokan. Itu aja sih ya. Yang lu lawan ini orangnya udah punya rumah sendiri, mandiri, mereka mobil punya, rumah punya gitu. Nah, kalian apa? Tidur aja masih di rumah orang. Terus secara tidak langsung apa itu? Jangan selalu kayak sekarang gue dikatain juga ternak Nicky Bull. Emang ternak Nicky Bull punya kayak gini? Punya? Punya? Gue tanya dulu. Ternaknya sana punya nggak? Punya bang katanya. Iya, itu rumah bosnya. Punya dia? Punya. Saya tanya. Makanya saya sudah kasih pencerahan ya. Kalau lu mau ngejilat orang, jangan nanggung-nanggung. Setidaknya dia kasih lu rumah ukuran paling tidak di sini harga rumah ukuran tipe 36 200 juta. Nggak tahu kalau di Jakarta ya. Setidaknya lu ada ngasih rumah, jadi ada pegangan lu untuk ke depannya. Paling tidak kalau misalkan lu dilaporkan ke polisi, mendekam lu beberapa tahun di situ, lu bebas, lu punya pegangan untuk ke depannya. Gak mungkin lu bakalan viral terus setiap hari kasus kayak gini. Salah nggak gue bilang kayak gitu? Salah. Makanya lu harus ada pegangan, gue bilang gitu. Jadi kalau mau jilat bos tuh jangan nanggung-nanggung. Lu mau ngasih berapa kalau gue ngamuk-ngamuk di sidang? Mau ngasih gue berapa? Oke, saya akan kasih kamu rumah atau mobil nih. Udah, gas. Ngamuklah lu sana. Udah. Kalau cuma 1 juta, 2 juta, handphone doang dikasih, percuma. Itu namanya enggak. Calm down. Peringatan. Calm down. Percuma gitu. Percuma deh. Besok mengasahkan lepas dari kandang 4M katanya.
Kata Bang Fahmi salah, Bang Fahmi ya, pian tuh salah nih, kok bahasa Banjar ya, pian tuh salah, menggiring opininya salah, menggiring opini salah, 4M itu sedangkan tahu kasusnya. Kan sudah dibilang tadi, harus ada kota, lihat kota, ya. Ampun Bang, botolnya simpan dari tuh benjol palaku katanya. Jadi lo ngelawan orang tuh nggak mikir mau penjilat, jilat sekalian, jangan nanggung, jilat sekalian. Kalau masih tidur di tempat bos, nggak usah sok, itu aja. Sok itu aja. Ya, lu gimana? Emang lu selama kayak gitu aja hidup lu nanti. Berarti jadi ada masalah. Satu peminat everybody. Oke, Nama oke. Safari dibuka sama Miss Gosong. Oke. Awalnya Miss Gosong nyetil. Ya lagi nge-like, sorry. Bukan di Nge-like. Gak terima dong. Jangan marah Kak katanya. Yang Tadi nge-like, sorry. kan Si lalaku itu. Kalau tinju mau nggak tinju? Oh ikan tadi gue udah ngomong tuh yang di pas 1 by 1 by 1 one by one nggak berani. Pas gue udah duluan jalan dia ngomong dasar cipotong. Nah lu gak laku. Dikira lagi nggak laku lo. Kalau dia adu tinju seru ya, kayak seru Oh, aja. seru. Lu cinta Luna dihina manapun orang sudah tahu dia potong-potong itu. Nah, dia nggak nanggung. Lu cinta Luna nggak nanggung, dia mau jadi perempuan. Nah, lu apa kabar? Udah kayak gini gitu. Jadi orang nih antara bimbang nih jadinya. Lu nih sebenarnya mau jadi apa nih? Tak mau jadi laki, tak mau jadi ini apa? Lu kalau mau jadi cewek sekalian. Ini kayak lu cinta Luna nih, cewek sekalian dia. Jelas. Jadi ini gunanya nih untuk apa? Entah lu kayak gini kipas gini apa maksudnya gitu. Makanya otaknya aja nanggung. Udah. Susah lah dibilangin. Apa jadinya orang ini? Kalau mau jadi laki sekalian, kalau mau jadi cewek sekalian, jangan nanggung sekali. Kalau mau bilang lu cinta Luna udah jelas dia kayak gini. Orang sudah tahu. Biar lu katain apa-apa aja, dia nggak mau juga ngeladenin, karena kalau dia ngeladenin ya itu cukup di persidangan. Kalau dia ngeladenin story, balas-balasan story itu downgrade. Nah, nurunin level. Nah, sedangkan yang dilawan si Lucita Luna ini orangnya ya, Lucita Luna ini dilawan orangnya masih ikut bos. Tidur aja masih di rumah bos. Nah, masa lu nggak sadar gitu? Aneh. Makanya jangan sok-sok hebat kalau masih tinggal di rumah bos, kecuali kalau lu punya rumah sendiri. Nih kalau punya rumah sendiri, nah barulah silahkan. Kesidang aja. Ada promotor yang ingin Kesidang aja gerombolan ikut. Nah, kalian tuh kesidang tuh ikut tuh. Pakai mobil siapa? Sesak-sesakan, andai kata itu angkot tuh. Sesak-sesakan tuh jalan tuh para ternak di dalam mobil itu. Cemana pula? Ada sosokan lagi. Aduh. Ini bukan saya membela, tapi saya sudah kasih wejangan ya, pencerahan. Benar nggak apa yang saya omongin? Sebagai saya sebagai orang awam nih ya, sebagai orang awam. Jadi kalau mau ngejilat tuh jangan nanggung-nanggung. Saya ini juga bisa Ini seperti ini keroyokan sih. Masa kalah sama The Queen of ada dia. Iya, paham. Sama Fitri tidak ada masalah, Kak Fitri nggak ada Main masalah. ketemu di itu, nanti Jelas. malah nyamperin aku. Jelas ya, nggak ada masalah ya. Gak ada masalah. Oke. Ternyata aku cuma pengen bilang begini, ya. Bertemanlah sama siapapun. Aku nggak masalahin, meskipun aku ada konflik sama Isa Zega, ya kan, yang menjebak aku. Oke, karena dia di pesta itu, dia udah mengasih bukti yang benar-benar konkret, ya kan. Akhirnya dia di penjara. Nah, tim beliau mereka berteman, emang aku ada maksa? Kalau berteman sama dia, gue kan dulu BN-nya lu, ada gue ngelarang nggak? Terus tiba-tiba kenapa gue sama Kaniki gue support dalam keadaan seperti ini, kenapa tiba-tiba gue dikeroyokin sama Bun Binatang sama Safari itu? Kudanil juga itu. Kudanil ya, lu dibayar berapa sih sampai datang-ngatain si Aminiki? Sampai Aminiki dipakurin udah meninggal lah, di ini pun kelapa, sampai bawa-bawa nama visi keluarga juga.
Jangan macem-macem lu. Sabar ya. Sabar ya kak. Kamis part 2 lihat aja nanti. Sendiri lagi ntar. Nah, tungguin besok, siapkan untuk persidangan besok, gengs ya. Intinya kalau kalian mendukung Nikita Mirjani ya, apapun yang terjadi di situ, kalian rekam aja. Tapi jangan kalian bikin rusuh seperti kubu di sana. Kubu di sana itu kebanyakan orang-orang preman, orang-orang pasar. Wajar. Ya, mohon maaf nih, kalau bahasa kasarnya orang-orang kampung. Jadi wajar mereka kayak gitu. Dia melakukan segala cara, walaupun upahnya tuh sedikit ya. Nggak cukup juga tuh upahnya dia itu bikin di sidang itu bikin jadi runyam kayak gitu tuh nggak cukup upahnya mereka itu untuk beli iPhone, nggak cukup deh. Jadi kalian kalau mau mendukung Nikita Mirjani, Siap. Jadi memang kalau Mas Fahmi sendiri biarkan mereka mau kayak gimana, sembalitan kayak itu sirkus gitu. Kalian lihat aja udah selesai, jangan ikut-ikutan. Kalau dia yang cari masalah, upayakan jangan sampai bermasalah di situ. Tapi itu aja. Yang paling menarik dari kasus ini terjadi Biarkan kubu di sana. Ini kok keturunan preman di sana tuh kayak gitu. Orang kampung, nggak ada elegan-elegannya. Tapi sosok kaya, gimana pula? Yang dilaporkan itu memang pemerasan 368.